materi tentang kecekungan kurva. Ini masih ada kaitannya dengan penggunaan turunan, kaitannya dengan turunan kedua. Anakku, silakan perhatikan grafik fungsi f(x) sama dengan sin x berikut. Kita tahu bahwa grafik fungsi sin x pada interval 0 sampai 360 derajat itu terdiri atas satu gelombang, yaitu satu puncak dan satu lembah. Yaitu satu puncaknya dari 0 sampai 180 dan yang lembahnya adalah dari 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, kalau kita amati arah kurva ini jelas bahwa pada interval 0 sampai 180 derajat ini kurvanya adalah cekung ke bawah. Kita bisa lihat atau mengamati dari grafik ini antara 0 sampai 180 derajat adalah cekung ke bawah. Sedangkan dari 180 derajat sampai 360 derajat adalah kurvanya dinamakan cekung ke atas, karena memang menghadap ke atas. Nah, bagaimana kaitannya dengan menemukan interval dari satu grafik, tetapi tidak harus selalu digambar. Ternyata ada cara lain, yaitu menggunakan konsep turunan, kaitannya dengan turunan kedua. Jadi kalau kita tulis di sini bahwa pada interval ini dinamakan cekung ke bawah, cekung ke bawah pada ini sudut 0 sampai 180 derajat. Kemudian F cekung ke atas pada interval dari 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk menentukan interval tanpa menggunakan gambar, kita bisa menggunakan konsep turunan kedua bahwa kalau f double aksen itu lebih dari 0, ini kriteria atau ketentuan yang pertama ini. Kalau turunan kedua itu lebih dari 0 atau positif, maka nanti dinamakan fungsinya adalah cekung ke atas. Yang kedua, kalau turunan keduanya adalah kurang dari 0, maka fungsinya adalah cekung ke bawah. Mudah dipahami karena antara ketemuan dengan apa yang dihasilkan itu sinkron. Ini kalau dinamakan lebih dari 0 berarti kan positif. Positif itu identik dengan atas. Jadi kalau turunan kedua lebih dari 0, maka grafiknya adalah cekung ke atas. Dan kalau turunan keduanya adalah kurang dari 0, maka fungsinya adalah cekung ke bawah. Contohnya bagaimana? Kalau tidak gambarkan atau tentukan interval dari fungsi x sama dengan sin x plus 60 derajat. Ini dibatasi levelnya untuk 0 sampai 360 derajat agar grafik fungsi nanti yang A adalah cekung ke atas, yang B adalah cekung ke bawah. Tentukan interval dari fungsi f sama dengan sin x plus 60 untuk batasan titik antara 0 sampai 360 derajat agar grafik fungsi adalah yang pertama cekung ke atas dan yang kedua adalah cekung ke bawah. Kita jawab. Fungsi awalnya adalah f(x) sama dengan sin
X plus 60 derajat. Untuk mencari turunan kedua kita harus melalui turunan pertama, yaitu f aksen X sama dengan turunan sin adalah cos, maka langsung cos X plus 60 derajat. Tidak ada tambahan lain karena di sini nilai karakternya adalah hanya X, judulnya adalah X. Kemudian dilanjutkan untuk turunan kedua f double aksen X. Turunan cos adalah min sin, jadi nanti menjadi min sin X plus 60 derajat. Bagaimana cara membuat interval? Nah, dari turunan kedua itu dicari pembuat nol fungsi. Pembuatannya adalah disamakan dengan nol. Jadi f double aksen X disamakan dengan nol dulu, menjadi min sin X plus 60 derajat sama dengan 0 agar bisa diselesaikan. Maka ini tanda tanya bisa diaktifkan atau dihilangkan karena disini sama dengan 0. Ini sin X plus 60 derajat sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari sudut X yang menghasilkan ini nilainya 0, berarti sin X plus 60 derajat sama dengan sin 0. Menggunakan kriteria nilai K itu juga bisa digunakan bahwa kita kalau menggunakan sin X plus 60 yang pertama akan didapat bahwa X plus 60 derajat itu sama dengan 0 cos K kali 360 derajat. Kemudian di sini kita geser atau kita pindah ke kanan, jadi X sama dengan min 60 derajat plus K kali 360 derajat. Dengan mengambil nilai K yang sesuai, misalnya nanti harus sesuai dengan ini, batasnya ini. Untuk 0 sudah tidak mungkin karena akan menjadi bilangan negatif, tidak bisa. Kalau 0 tidak bisa maka dimulai dari K sama dengan 1. Ketika akan 1 maka akan diperoleh ini 360 per 60 X sama dengan 300 derajat. Tidak ada yang lain karena K sama dengan 2 nanti sudah melebihi interval ini. Yang kedua, bahwa kalau sin itu sama dengan X plus 60 sama dengan 180 dikurangi 0 itu kan sama dengan 180 derajat plus K kali 360 derajat. X sama dengan ini dipindah dari 180 per 60 jadi 120 derajat plus K kali 360 derajat. Dengan mengambil nilai K yang sesuai juga, maksudnya ini yang sesuai adalah 0 karena bisa dipakai itu ketika K-nya 0 menjadi 120 derajat. Karena 1 sudah tidak memenuhi maka hanya ini jawabannya. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Sudah harus persis, yang penting tahu ukurannya di sini ada 0 derajat, ini 360, ada dua nilai 130 dan 300 itu jelas di sini nilainya kira-kira di 130 dan ini adalah 300 ya. Tanda sini tidak penuh karena itu hanya sebagai batas. Kemudian kita amati ini ada 1, 2, 3 interval. Ini level 2, ini level 3. Nah, untuk menemukan fungsi itu cukup ke atas atau ke bawah, maka masing-masing interval harus diberi tanda. Tanda yang dimaksud adalah tanda bilangan positif atau tanda bilangan negatif. Cara pengecekannya adalah menggunakan tadi turunan keduanya, Pak. Kita cek bahwa turunan kedua itu yaitu sama dengan min sin X plus 60 derajat. Cek di salah satu interval, tidak harus tiga-tiganya, kita bisa ambil hanya salah satu
gampang. Misal di interval 1 ya, di interval 1 X sama dengan 30, maka nanti turunan keduanya akan diperoleh min sin 30 tambah 60 berarti 90. Sin 90 tadi kalau digambar itu sin 90 sudah ada sama dengan 1, maka di sini menjadi min 1. Artinya seluruh interval di bagian pertama atau interval 1 itu bertanda negatif. Jadi ngeceknya hanya di salah satu saja cukup. Di sini bertanda negatif. Setelah melewati batas interval berganti positif, kembali lagi menjadi negatif. Nah, sekarang kita lihat syarat awal tadi bahwa kalau cekung ke atas itu syaratnya adalah turunan kedua harus positif. Nah, di sini yang bertanda positif ada di kuadran kedua antara 120 sampai 300. Maka bisa ditulis F cekung ke atas pada interval ini yang bertanda positif berarti 120 kurang dari X kurang dari 300 derajat. Selanjutnya untuk yang kedua, F cukup ke bawah, syaratnya adalah turunan kedua kurang dari 0 atau negatif. F cukup ke bawah ada dua interval, karena negatifnya ada di dua bagian, dari 0 derajat kurang dari X kurang dari 120 atau 300 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Jadi untuk kesimpulan dari bentuk ini bahwa fungsi cekung ke atas itu syaratnya adalah interval yang diperoleh itu bertanda positif, ada di bagian ini antara 120 sampai 300. Maka ditulis F cekung ke atas pada interval 120 derajat kurang dari X kurang dari 300 derajat. Kemudian untuk fungsi yang cekung ke bawah itu pada interval karena ada dua bagian ditulis dari 0 derajat sampai 120 atau yang kedua dari 300 sampai 360 derajat. Saya kira itu penjelasan yang sederhana dari materi kali ini. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan melalui komentar di Google Classroom atau di video ini. Sekiranya nanti bisa langsung kami jawab atau menjawab langsung, ada komentar juga, tapi kalau tidak akan saya beri lampiran dalam bentuk file agar lebih jelas. Dan ini juga selain video juga tetap akan saya berikan materi dalam bentuk tulis dalam bentuk file Word dokumen agar nanti masing-masing bisa memahami lebih detail apa yang baru saja kita pelajari. Untuk pertemuan kali ini saya kira sudah cukup jelas dan masing-masing sudah bisa memahami. Silakan nanti untuk tugas juga akan tetap kami berikan dalam bentuk file, nanti bisa di-download di Google Classroom, dan seperti yang sudah dikerjakan sebelumnya, nanti untuk pengerjaan tetap diunggah melalui Google Drive ya. Karena itu kan dalam bentuk tulisan tangan yang nanti harus diupload dan akan saya koreksi satu persatu dari masing-masing yang dikerjakan. Itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan nanti untuk pertemuan berikutnya bisa mempelajari materi yang terkait dengan penggunaan turunan kaitannya dengan soal cerita. Kurang lebihnya